Sebagaimana ya kalau kita ya ini ada hidangan gitu ya. Betul. Ya. Ada hidangan ya. Ada nasi goreng misalnya. Ini Betul. enak gitu ya, seperti itu. Tidak hanya dilihat ya. Betul. Tidak hanya kemudian dipegang, tapi harus dirasakan ya, dimakan gitu ya. Untuk merasakan Iya. keberkahannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pemirsa dakwah Sukoharjo yang berbahagia, Pak, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah malam hari ini kita kembali bertemu dalam agenda bedah buletin kafah yang insya Allah kita sudah menghadirkan pembicara kita. Beliau adalah Ustadz Ahmad Sumadi yang insya Allah pada malam hari ini beliau akan menjelaskan, akan memaparkan berkaitan dengan buletin kafah edisi 191 yang hari Jumat kemarin tanggal 30 April terbit, yang membawakan tema tentang makna nuzulul Quran. Baiklah, pemirsa dakwah Sukoharjo rahimakumullah, pada malam ini sudah hadir ya, di tengah-tengah kesibukan beliau ya, beliau menyempatkan untuk bisa ngobrol bareng dengan kita malam hari ini. Selamat malam, gimana kabarnya Ustadz? Malam, alhamdulillah luar biasa. Kabar. Amin. Jadi beliau ini adalah salah satu pegiat pendidikan juga ya. Beliau juga aktif di berbagai komunitas pengusaha muslim, dan beliau juga salah satu staf pengajar di universitas ya di Solo ya. Alhamdulillah bisa hadir, jazakallahu khairan Ustaz bisa hadir malam hari ini. Untuk malam hari ini kita akan membahas makna nuzul Quran Ustaz. Di dalam buletin kafah ya edisi 191 kemarin ya, di dalam mukadimahnya buletin itu menyampaikan bahwa Al-Quran ini turun ya di bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan ya. Di dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, bahwa di bulan Ramadan ini turunlah Al-Quran. Tidak hanya itu ya, di dalam mukadimah buletin kafah tadi juga menjelaskan Al-Quran juga turun di malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, namun perlu kita bahas malam hari ini adalah sebagai pemanasan ini Ustaz ya, bahwa masih banyak kaum muslimin ini fokus pada peringatan malam Lailatul Qadar itu sendiri, tapi masih sedikit yang fokus bagaimana dahsyatnya proses nuzulul Quran itu sendiri Ustaz. Nah, kira-kira ini menurut panjenengan mohon untuk bisa dijelaskan seperti apa atau sebenarnya kedahsyatan nuzulul Quran itu sendiri Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada pemirsa dakwah Sukoharjo yang saya hormati, gimana kabarnya semua? Semoga senantiasa sehat ya, senantiasa
suko ya, senantiasa bahagia, senantiasa harjo ya, makmur, sejahtera, lahir dan batin. Allahumma amin. Amin, amin, Ustaz. Alhamdulillah pada malam hari ini ya, sebuah kehormatan bagi saya ya, berada di tengah-tengah panjenengan semua ya, di acara podcast ya, Iya. podcast Ramadan ya. Bedah Buletin Kalfah. Alhamdulillah pada malam hari ini ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan nikmat yang luar biasa. Kita berada, tak terasa sudah malam ke-22 ini ya. Betul, Ustaz. 22 Sudah ya. di 10 hari terakhir nih, alhamdulillah. Masih semangat insya Allah ya. Insya Allah. Harus semakin kuat ya. Jangan malah semakin lokro ya tadi. Betul Harus sekali. semakin kuat ya, alhamdulillah. Tak terasa di 10 hari terakhir ini ya, Allah lah menjanjikan kita ya, yaitu ya di 10 hari terakhir itu adalah pembebasan ya dari siksa api neraka. Amin ya, di 10 hari terakhir ini. Semoga kita semua termasuk ya hamba-hamba Allah yang mendapatkan yaitu pembebasan ya, diselamatkan dari siksa api neraka. Amin, Allahumma Ustaz. Baik, berkaitan dengan tema tadi yang disampaikan oleh host ya tentang memaknai nuzulul Quran ya, sedikit saya akan sharing berbagi ya tentang tema ini. Ini tema yang sangat menarik ya. Bagaimana betul ya kalau kita melihat fenomena ya, kita menggunakan pendekatan fenomenologi ya, berkaitan dengan nuzulul Quran ya, masyarakat ya, umat saat ini kan semangat ya, tiap tahun itu merayakan yang namanya peringatan nuzulul Quran. Betul. Termasuk saya juga tadi malam ya, di rumah ada pengajian nuzulul Quran. Oh, gitu iya. ya. Itu sebenarnya tidak salah itu ya. Ya itu sebagai bukti ya mahabbah kecintaan kita kepada Al-Qur'an ya. Itu enggak masalah ya. Akan tetapi tadi yang disampaikan ya, hanya melihat ya, ketika hanya melihat nuzulul Quran itu hanya sebatas keutamaannya. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Ternyata ada hal yang dahsyat juga selain keutamaan dari nuzulul Quran, gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas peristiwa nuzulul Quran semata, gitu ya. Tapi ternyata ada sesuatu yang dahsyat di sana, ya. Termasuk tadi disampaikan di dalam Al-Qadar ya, jelas ayat 1 sampai 3 ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar gitu ya, dan seterusnya Lailatul Qadri ya. Jadi memang Lailatul Qadar ini di bulan suci Ramadan ini kan keutamanya itu lebih dari 1000 bulan ya, seperti itu. Betul. Tapi juga ada sesuatu yang dahsyat ya, selain dari Lailatul Qadar ya, seperti itu. Nah, apa itu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan tadi ya. Betul. Jadi ada peristiwa yang dahsyat ketika malam nuzulul Quran itu sendiri. Nggih, betul, nggih. Nah, untuk menjawab berkaitan dengan dahsyatnya nuzulul Quran, ya ini saya merujuk ya dari firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 21 ya. Ini bisa untuk menjawab tentang bagaimana kedahsyatan dari peristiwa nuzulul Quran. Betul. Ya. Jadi Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 21 itu yang artinya, andai Al-Quran ini kami turunkan di atas gunung, maka kamu Muhammad ini pasti menyaksikan ya gunung itu tunduk dan pecah berkemping-kemping karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Nah ini. Jadi di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 21 ini menunjukkan ya bagaimana kedahsyatan dari Al-Quran, ya, kehebatan dari Al-Quran ya, sehingga gunung yang bebatuan itu sampai luluh lantak, terpecah belah. Bagaimana itu penjelasannya? Maka dengan gunung bisa luluh lantai. Jadi kalau menafsirkan di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 21 ya, ini memang sebagaimana disampaikan oleh Imam At-Tabari ini, beliau menyampaikan di ayat ini ya, ayat 21 di surat Al-Hasyr ini, bahwasanya Allah yang Maha Agung ini berfirman ya, andai kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, sementara gunung itu berupa sekumpulan bebatuan, maka gunung itu sangat takut. Gunung itu tunduk dan terpecah belah karena begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takut ya. Meskipun tadi disampaikan ya, gunung-gunung itu kan dari bebatuan itu ya, kumpulan bebatuan yang keras itu ya. Nah, kenapa sampai
luluh lantak sampai terpecah belah. Nah, di sini disampaikan oleh Imam At-Tabari karena tidak lain karena gunung tersebut sangat khawatir ini tidak sanggup menunaikan hak Allah yang diwajibkan atas dirinya. Nah, apa itu adalah ini ya, menjalankan Al-Qur'an. Nah, artinya apa? Yaitu tunduk dan patuh terhadap isi Al-Qur'an. Masya Allah. Nah, sampai segitunya ya. Jadi memang ketidaksanggupan itu karena kekhawatiran ya. Kekhawatiran, ketakutan. Sampai luluh lantak, ya. Diibaratkan begitu dalam tadi ya. Baik. Di dalam mukadimah tadi juga disinggung kan ya, bahwa selain kedahsyatan nuzulul Quran ya, bisa yang sudah panjenengan sampaikan tadi, ternyata memang Al-Quran itu Allah menjanjikan ketika Al-Quran itu diturunkan maka adanya keberkahan dan rahmat di situ tadi. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan bagaimana keberkahan itu bisa terwujud ya, termasuk rahmat tadi bisa terwujud. Tafadhol Ustaz. Jadi ini pertanyaan yang menarik itu ya, tentang kerahmatan ya, karena memang pada dasarnya itu kan agama kita ini kan rahmat ya. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi memang Islam ini kan sebagai rahmat atas semesta alam seperti itu. Betul. Termasuk dalam konteks ini adalah Al-Qur'an ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan Al-Qur'an ya itu adalah merupakan keberkahan. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, ini sebagaimana disampaikan Allah di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an Fussilat ayat 2 sampai 3, di situ Al-Qur'an ya menegaskan ya, Allah menyampaikan bahwa sejatinya Allah ya turunkan Al-Qur'an itu agar menjadi rahmat bagi manusia. Ya, jadi memang dalam hal ini memang tujuan dari diturunkannya Al-Qur'an itu adalah untuk memberikan rahmat bagi manusia. Nah, rahmat yang terkandung ini dapat terwujud, dapat dirasakan oleh umat manusia ini manakala apa? Seruan di dalam Al-Qur'an itu dapat dijalankan, dapat direalisasikan, dapat dilaksanakan. Nah, itulah keberkahan itu bisa dirasakan, bisa terwujud. Nah, itu. Jadi isi atau kandungan yang berupa perintah-perintah, larangan-larangan itu dilaksanakan oleh manusia itu sendiri. Betul. Begitu ya. Betul. Karena begini, Ustadz Wahyudi ya sebagai host ini. Jadi berkaitan dengan itu ya, jelas kalau kita buka ya Al-Qur'an ya, bisa dibuka itu di indeks itu ternyata yang berkaitan dengan hukum-hukum muamalah syariah itu ya, itu kan lebih dari 70%. Artinya apa? Artinya saat ini itu kita masih berkutat ya, umat itu masih hanya berkutat di ibadah-ibadah madhhab saja, di sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Padahal di dalam Al-Qur'an itu juga ada hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah dan itu banyak, dari sistem pendidikan, ekonomi ya, dalam konteks politik dan seterusnya. Betul. Jadi itu yang perlu kita gali lagi gitu ya. Ketika memang kita menginginkan tadi rahmatan tadi gitu ya. Yang hakiki seperti itu. Tapi fenomena yang ramai sekarang itu banyak sekolah-sekolah ya, tahfidz Quran. Betul. Kemudian banyak orang yang kemudian belajar baca Quran. Betul. Nah, itu posisinya seperti apa, Tad? Ya, itu baik ya. Baik tadi yang jenengan sampaikan betul ya, apalagi saat ini itu ghirah Al-Qur'an itu apalagi di bulan suci Ramadan itu luar biasa sekali ya. Di kampung-kampung ya, itu berlomba-lomba ya untuk ya mengkhatamkan Quran ya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, Masya Allah ya, di masjid itu ramai. Mungkin malam-malam ini pun di tempat saya juga masih terus ya, berlomba-lomba untuk khataman ya, ingin khataman sebulan 2 kali ya, 3 kali dan seterusnya. Ya minimal kita sekali lah ya. Itu nggak salah, itu bagus. Termasuk tadi yang jenengan sampaikan juga terkait menjamurnya, apalagi di Sukoharjo itu kan sekarang menjamur ya, pondok-pondok tahfidz ya, pondok pesantren tahfidzul Quran ya, dan lain sebagainya, itu bagus sekali. Cuma harus kita pahami gitu ya. Betul ya. Jadi
Al-Quran ini ya itu tidak hanya dibaca saja, tidak hanya dihafalkan saja, tapi juga ini juga harus diaplikasikan, diterapkan, gitu ya. Sebagaimana ya kalau kita ya ini ada hidangan, gitu ya. Betul. Ya, ada hidangan, ya, ada nasi goreng misalnya, ini enak, gitu ya, seperti itu. Tidak hanya dilihat, ya. Tidak hanya kemudian dipegang, tapi harus dirasakan, ya, dimakan, gitu ya. Untuk merasakan keberkahannya itu ya sebagaimana hukum ini, gitu ya. Ya, betul. Maka salah satu paradok ya ini yang perlu kita sampaikan kepada umat, gitu ya. Kenapa saat ini itu kita berlomba-lomba itu bagus ya, muhasabah Quran apa namanya itu lomba tilawatul Quran ya, hafalan itu hafiz itu luar biasa untuk. Cuma sekali lagi tidak hanya itu ya. Jadi selain dibaca, selain dihafalkan juga harus diterapkan, harus direalisasikan karena memang sekali lagi ini adalah hukum ini dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengatur ya. Tidak hanya sebatas dibaca dan juga dilombakan ya itu. Dilombakan juga. Baik, Masya Allah. Jadi itu adalah konsekuensi tadi. Ketika menginginkan keberkahan, maka seruan-seruan Allah itu wajib dilaksanakan. Betul. Nah ini menarik Ustaz. Di Buletin Kafah yang makna nuzul Quran ini juga menjelaskan bahwa Al-Quran itu memiliki setidaknya dua aspek, yaitu aspek ruhiyah dan aspek syiasiyah. Nah ini kalau aspek ruhiyah kita tahu ya, aspek spiritual, bagaimana manusia itu berkomunikasi langsung dengan Allah dalam sholatnya, zikirnya, dan lain-lain. Nah ini yang menarik itu aspek syiasi. Jadi aspek syiasi, aspek politik inilah yang kemungkinan banyak yang belum paham. Ya. Coba tolong Ustaz jelaskan lebih detail apa yang dimaksud aspek politik atau aspek syiasi ini. Dan bagaimana implementasinya? Baik, jadi ketika kita ya menyampaikan tadi tentang seruan Al-Quran, betul ya, itu memiliki dua aspek. Yang pertama adalah tadi aspek ruhiyah atau aspek spiritual, kemudian yang kedua adalah aspek siasah ya, atau politik ya, seperti itu. Jadi ini dua aspek yang sama-sama penting, ibarat mata uang logam ini dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan ya, jadi saling berkaitan, saling satu dan lainnya itu saling berkaitan, mengiringi. Iya, seperti itu. Dimana tadi disampaikan betul kalau berkaitan dengan aspek yang pertama yaitu aspek ruhiyah ini kan mencakup hubungan kita sebagai manusia kepada Allah, jadi sifatnya hubungan mahdhoh ya. Di sana ada tadi ibadah-ibadah madhoh ya, sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya itu saya rasa sudah mafhum umat ya, masyarakat sudah paham. Cuma ada aspek yang kedua ini, ya ini entry point ya, ini menyambung dari pertanyaan yang ini yang kedua tadi ya. Umat masih belum memahaminya ya, belum memperhatikannya. Nah itu aspek apa? Yaitu aspek siasah itu ya. Nah apa itu aspek siasah itu? Yaitu tadi aspek politik ya, atau muamalah yang ini mencakup hubungan ya manusia ya dengan sesama manusia ya, yang dimana ya hubungan sesama manusia itu dilandaskan atas ya hukum syariah, hukum Al-Quran ya, yaitu mencakup sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem pergaulan dan lain sebagainya, bahkan dalam sistem negara itu diatur di dalam Al-Quran. Nah ini yang masih belum diperhatikan oleh umat. Secara umum begitu ya? Begitu. Jadi masih, ya kalau kita teorinya Ustadz Condro ya kan, beliau biasa membuat teori ya, teori berpikir ini masih berpikir tingkat 1 basic, yaitu yang sifatnya aspek ruhiyah dasar, tapi yang menengah ya aspek siasah ini belum dipahami oleh umat. Nah ini tugas kita ya untuk bagaimana kita menyampaikan kepada umat, kita menyadarkan ternyata ya Al-Quran itu tidak hanya aspek ruhiyah saja. Aspek ruhiyah bagus gitu ya, tapi ternyata ada aspek yang lain, yaitu apa? Aspek siasah, yang manakala tadi kita ingin mendapatkan keberkahan dari Al-Quran itu, ya ini harus diterapkan juga aspek siasah tadi, karena tadi saya sampaikan di awal ini sebagaimana
koin, mata uang. Ya. Jadi antara satu dan yang lain ini berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ada ayat-ayat yang di situ bertemakan banyak sekali ya, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Berarti artinya bahwa menjalankan kehidupan ini itu sebagaimana menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Betul ya. Betul. Ya. Nah, jadi pertanyaannya begini, Tat. Lalu bagaimana kemudian posisi kita ya kaum muslimin ya setelah mengetahui bahwa ternyata menjalankan kewajiban Allah, syariat Allah itu memang wajib. Nah, itu kemudian apa yang kita perbuat setelah kita tahu begitu, Tat? Apakah ya kita cukup ya sudah kita saja yang tahu atau bagaimana? Ya, jadi ini sebuah kewajiban ya kita sebagai seorang muslim ya, apalagi kita sering ya tiap khotib ya, apalagi saat ini ya kalau kultum Ramadan terus sering diserukan untuk kita bertakwa ya, apalagi juga dalam konteks puasa ini kan entry pointnya, endingnya itu kan la'allakum tattaqun ya, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ya ini harus kita pahami dulu takwa itu seperti apa. Takwa kan kalau secara pemahaman secara umum itu kan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ini nyambung tadi pertanyaan tadi ya. Menjauhi perintah Allah dan larangan Allah itu kan sumbernya kan dari Al-Qur'an, salah satu sumber yang utama ya. Selain sunnah itu, Al-Qur'an. Nah, maka tentunya ketika kita sudah tahu ini merupakan perintah Allah, ini merupakan larangan Allah, ya ini kita jalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Misalnya ya, di saat ini ya, Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kita diperintahkan untuk berpuasa. Kita semangat sekali. Nah, di sisi lain Allah juga memerintahkan kita ya untuk bagaimana kita bermuamalah secara islami. Misalnya kita wa halal bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Tentunya kita juga sama ya. Tidak hanya sebatas puasanya semangat ya, tapi mohon maaf masih melakukan yang dilarang Allah ya. Maka sekali lagi ya, kembali ke pertanyaan tadi, ketika kita sudah tahu ini perintah-perintah Allah, ini ya kita jalankan semampu kita, sekuat kita ya. Termasuk kalau ini larangan Allah ya kita jauhi gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ya kita kalau dalam konteks kepribadian Islam ya, lain waktu nanti kita bisa bahas itu di kitabnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya, yaitu Saksiyah Islamiyah ya. Kepribadian Islam itu ya tadi ya. Di situ ada pola pikir ya akliyah, ada pola sikap nafsiyah. Jadi bagaimana seorang muslim itu memiliki pola pikir dan pola sikap itu islami, dilandaskan ya syariah, platform berpikirnya itu, kerangka berpikir, mindsetnya itu ya syariah itu ya. Jadi entry point-nya bukan hanya manfaat ataupun hanya keinginan. Saat ini kan mohon maaf, umat saat ini kan lebih kepada pendekatan itu kan manfaat ya. Kemudian pendekatannya itu lebih ke istilahnya itu hedonisme, ya, materialisme dan lain sebagainya. Nah ini menarik ya kalau kemudian kalau kita bahas lebih dalam. Mengerikan ya kalau kita lihat fakta-fakta di lapangan itu ya tentang bagaimana kondisi umat saat ini ya, kebobrokan moral ya, bagaimana dari sisi mentalnya ya, spiritualnya juga, muamalahnya juga. Ini memang tugas berat kita ya sebagai dokter umat ya. Kita harus terus menyeru ini karena memang ini adalah tugasnya ya yang diwariskan oleh para nabi ya, diteruskan oleh para sahabat ya, dan terus ini sampai akhir zaman itu harus ada orang-orang yang menyeru ya, ya kebaikan ini dan mencegah kepada kemungkaran ini. Berarti selain secara pribadi ya kita harus bersegera kepada ketaatan, ketakwaan. Tadi Ustadz menyampaikan ada tugas yang lain, yaitu kewajiban menyeru tadi. Artinya dakwah itu harus berjalan. Betul. Bagaimana implementasinya, Dad? Iya, jadi memang konteks dari seruan tadi itu salah satu pilarnya itu adalah menyampaikan, ya, yaitulah yang disebut dengan dakwah, ya, dakwah bil hikmah, gitu ya. Maka Allah jelas di dalam
Quran surat Al-Imran ayat 104 ya, Betul, ya. yang kita hafal itu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu ya. Wal takum minkum ummatun yad'una khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segolongan umat di antara kamu yang menyeru kepada al-khair ya, kepada Islam, kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Artinya apa? Di sini memang seruan untuk dakwah itu memang merupakan kewajiban dari Allah. Dan di ayat selanjutnya ini disampaikan wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi sebenarnya itu bukan Allah yang ini ya Allah, monggo kita mau berjuang atau enggak, monggo ya, enggak ada urusan. Itu sebenarnya kembali kepada kita. Betul. Karena dengan kita menyeru, dengan kita dakwah, itu sebenarnya janji Allah tadi, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Masya Allah ya. Iya. Ya. Jadi sekali lagi dalam konteks saat ini ya, apalagi masyarakat di akhir zaman ini banyak fitnahnya ya, Betul. banyak ujiannya, apalagi kalau kita lihat ya bagaimana saat ini kondisi umat ini, memang harus terus kita Miris ya katanya. ya, kita tidak boleh kendor ya, harus semangat ya. Sebagaimana yang disampaikan Nabi kan, umat Islam itu kan sebagaimana naik di dalam perahu gitu ya, yang 2 tingkat ya, mungkin sudah biasa itu ya. Jadi hadisnya panjang itu. ketika ada penumpang, suatu penumpang ingin main enaknya aja ya, mengambil air, padahal itu airnya itu di dek atas, dia pengen aja nyukil itu kan bisa dapat air ya. Ya, Ya, bolong itu iya, ya. lubangnya udah dapat air gitu ya. Kalau penumpang nyalain diam itu kan yang tenggelam itu tidak hanya yang mencukil Bermaksiat, tadi gitu ya. Artinya di situ kan Bareng-bareng semua. betul. Jadi ketika ada suatu kemaksiatan ya, saudara-saudara kita melakukan kemungkaran, kita tidak boleh diam, karena bisa jadi itu musibah itu akan mengenai semuanya. Baik, alhamdulillah Ustaz. Panjang Iya. lebar ya. Iya. Kita Ustaz jelaskan. Berarti siasah atau politik sendiri Nggih. bermakna ya. Kalau saya ambil poin yaitu menerapkan atau mengimplementasikan hukum-hukum Allah. Nggih. Yang kedua, sebagai hamba Allah ya, kita diberi kewajiban untuk mendakwahkan, Nggih, ya, mendakwahkan. berbuat amar ma'ruf nahi munkar Nggih. di tengah-tengah masyarakat ya. Nggih. Alhamdulillah luar biasa ya. Semoga kita semuanya pemirsa dakwah Sukoharjo yang berbahagia bisa mengambil hikmah ya, makna di balik nuzul Quran ini. Nggih. Ya tentunya kita bersama-sama semangat berjuang ya, tidak boleh kendor, tadi disampaikan Ustaz Nggih. Sumadi ya. Insyaallah. Sampai kapan? Sampai kita nanti akan benar-benar istirahat ya, Amin. dalam pengertian istirahat yang hakiki, yaitu ketika kita menghadap Allah Dipanggil Subhanahu wa Allah. Ta'ala ya. Sedikit Ustaz, Nggih. mungkin closing statement. Nggih, jadi intinya ya kembali kepada tema ya tentang makna nuzulul Quran ya. Jadi kita memaknai nuzulul Quran itu tidak hanya melihat dari keutamaannya, itu bagus ya. Itu juga kita ambil, tapi di sisi lain kita juga harus melihat ya, ternyata tadi yang kita bahas tadi ada peristiwa kedahsyatan dari nuzulul Quran. Jadi ini juga menjadi momentum bagi kita semua ya, ketika kita ingin tadi ya, mendapatkan keberkahan tadi, kuncinya adalah tidak hanya kita membaca Al-Quran, tidak hanya kita menghafalkan Al-Quran, tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan, kita bisa merealisasikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, insya Allah, janji Allah, keberkahan itu akan terwujud. Amin. Ya, Sekian alhamdulillah. dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, alhamdulillah pemirsa dakwah Sukoharjo yang berbahagia. Waktu pula lah yang memisahkan kita. Jazakumullah khairan Ustaz Sumadi atas Waalaikumsalam, waktunya. sama-sama. Ya. Sampai ketemu pemirsa dakwah Sukoharjo yang berbahagia di edisi kafah berikutnya. Saya selaku host, mohon maaf bila ada kurangnya. Kita tutup dengan doa kafah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.